Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, walaupun di tengah situasi yang tidak menyenangkan, tapi Tuhan perkenankan persekutuan Bapa Jemaat Ephatha GKSD Palu boleh merayakan perayaan Natal di tahun 2020 ini. Adapun susunan acara yang akan kita lewati bersama pada sore menjelang malam ini, yang pertama adalah pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua sambutan yang akan dibawakan Ketua Bapak Penatua M. Ampugo, yang ketiga penyerahan tali kasih, yang keempat ibadah Natal yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Esther Peuni STH, yang kelima istirahat. Itu saja susunan acara yang akan kita lewati bersama. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memulaikan ibadah kita mulai pada acara yang kedua, yaitu sambutan yang akan dibawakan oleh Bapak Penatua M. Ampugo. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat sore dan salam buat kita semuanya. Ya, salam sehat yang kami hormati kepada bapak-bapak sekalian. Pertama-tama, kita sebagai umat yang mengaku percaya, kita akan menaikkan syukur dan puji dan memohon pertolongannya di dalam setiap kegiatan kita apa saja. Dan saat ini kita boleh hadir di tempat ini dalam rangka perayaan Natal persekutuan Bapak jemaat kita. Pertama-tama kami menyampaikan terima kasih dulu kepada Ibu Pendeta sebagai pembina Bapak yang sudah mengingatkan kepada kami bahwa perayaan Natal dilaksanakan pada hari ini dan dipimpin oleh beliau. Ya, saya mengaku dulu kondisi saya masih kurang sehat karena habis sakit, sehingga aktivitas saya di kegiatan ini kurang sekali. Ya, barangkali kita dapat mendengar di warta jemaat masih termasuk terus nama kami di dalam pokok doa, dan kami menyampaikan terima kasih kepada hamba-hamba Tuhan dan jemaat yang selalu mendukung kami dalam doa atas kesehatan kami. Ya, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena masih boleh hadir dan masih berdiri tempat ini. Sidang masa raya Natal Bapak yang kami kasihi, perayaan Natal kita di tahun 2020 ini tadi membawa MC kita sangat sederhana. Ya, memang sangat sederhana dan mungkin juga kurang persiapan. Ya, saya katakan demikian karena teman kami, pengurus yang kami sudah percayakan kasihan untuk mengurus ini, dalam keadaan sakit, tadi subuh masuk rumah sakit. Ya, kami sebut saja Bapak Konco. Ya, tadi juga ditelepon kepada kami, bagaimana ini Pak Ketua, Natal kita ini saya sakit. Ya, terpaksa dia, kami langsung ambil alih dan ketemu dengan. Saya akan ya, perayaan ini baru ketemu tadi dan baru langsung jadi. Walaupun ya itu juga kondisinya sekarang itu. Ya, baik.
Merayakan Natal tentunya hati kita yang selalu dibunga-bungakan. Di dalam kondisi sakit atau penyakit, bahwa penyakit yang ada sekarang ini berkembang di wilayah di daerah kita, itulah yang membatasi kita. Sehingga kegiatan-kegiatan serba terbatas. Jadi itu yang memangklumkan bagi kami juga pengurus, tidak ada pelayanan selama kurang lebih ini. Sehingga pertemuan-pertemuan tidak kami laksanakan. Kami tidak, ya karena terbatas oleh keadaan dan kondisi dengan wabah penyakit yang ada sekarang ini. Ya itulah barangkali yang menjadi pertimbangan-pertimbangan. Yang berikut, kami juga minta maaf. Di dalam warta memang jam 6 ya kita mulai, tetapi kenapa tiba-tiba dimajukan jam ibadah Natal Bapak jadi jam 5? Ya, saya tadi menyampaikan karena keadaan bapak-bapak ini kondisinya ya sudah agak lanjut usia semua. Kasihan kalau mau pulang tengah malam dengan penyakit ini. Jadi supaya masih agak terang, supaya lebih dipercepat. Seberapapun persekutuan Bapak, kami jaga juga protokol kesehatan ini, jangan sampai kami kena tegur. Itu juga. Jadi tetap kami namun dalam hati kami bahwa tetap kami bersyukur bahwa Natal Bapa untuk kita masih tetap melaksanakan dengan penuh sukacita. Ya, yang berikut ya kami juga sebagai pengurus dalam keberadaan kami kepada keluarga, ada anggota Bapak yang sakit, yang selama masa Covid ini ada yang sakit rumah sakit, kami tidak sempat mengunjungi karena ada keinginan pengurus tapi pada dibatasi. Jadi mohon maaf itu, jangan sampai nanti teman-teman menyampaikan kok tidak ada pelayanan. Itu yang kami sampaikan. Ya, kemudian juga ada rasa duka kepada teman-teman Bapak di jemaat kita ini, terutama koordinator dari kelompok 5, lalu sudah meninggal dari, itulah rasa duka yang dialami oleh pengurus dan tentunya kita semua Bapak dan semua jemaat itu. Sehingga ke dalam keadaan ya karena musim ini juga tidak bisa kami berbuat banyak. Bapak-bapak yang kasih dalam Tuhan, kami mohon maaf dan berterima kasih kehadiran Bapak-bapak untuk dapat bersama-sama kita beribadah untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Ya, saya mengucapkan terima kasih atas nama pengurus dan doa kami dari pengurus juga kiranya kita semua sehat-sehat, masih diberikan kesehatan, kekuatan dan kemampuan untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan biarlah melalui Natal pada saat ini kita tetap menaikkan syukur kita kepadanya. Yang berikut mohon maaf karena tadi saya katakan pengurus ini tidak sering ketemu karena sehingga tidak ada bilang ada tema Natal Bapak tahun ini tidak ada. Ya, karena rencana kemarin kami mau rencanakan tapi saya sakit, teman pengurus lain juga sibuk ya, jadi itulah, jadi jangan sehingga tadi bilang tema Natal secara umum itu yang kita harus pakai pada saat ini. Barangkali inilah yang ucapan terima kasih kami dan permohonan maaf kami. Kami atas nama pengurus menyampaikan selamat Hari Natal tahun 2020 dan selamat menyongsong tahun baru tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih. Yang berikut kita masuk pada acara penyerahan tali kasih. Penyerahan tali kasih untuk yang berdiri hanya hamba-hamba Tuhan yang kami sebutkan namanya,
sedangkan yang lain untuk staf gereja, satpam, kostor dan lain-lain itu nanti pengurus akan menemuinya setelah acara perayaan Natal ini. Jadi simbolisasi saja yang berdiri menerima ucapan tali kasih hanya hamba-hamba Tuhan yang kami sebutkan namanya saat ini. Kami mohon maju ke depan. Yang pertama Ibu Pendeta Esther Peuni, yang kedua Bapak Pendeta Arnold Nyawa STA, yang ketiga Bapak Pendeta Christian Cinta Damai, yang keempat Bapak Ibu Pendeta Grace Santi Pulumbara. Jika ada, untuk segera maju ke depan menerima bingkisan yang akan diserahkan oleh Bapak Penatua M. Ampugo. Disilakan. Situ, di sana nanti orang berserahkan. Ibu Pendeta Grace tidak ada, tetap lanjut saja walaupun Ibu Pendeta Grace tidak ada, disilakan. Seberapa yang ada? Ya, terima kasih. Disilakan. Walaupun tidak berdiri di sini, kami akan tetap membacakan nama-nama yang akan menerima tali kasih dari persekutuan Bapak tingkat jemaat sebentar selesai ibadah, agar diketahui. Staf gereja, Bapak Tandumai, Bapak Demos Kaya, Pak Vence Wongkar, Pak Satpam, Bapak A. Lawa, Bapak N. Malinggi, dan Bapak Robi. Kostor Bapak A. Karoke dan Bapak Bungge. Operator sound system Pak Wilmar dan Saudara Tika. Pianis Saudara Okta. Pengurus tingkat jemaat Bapak Ampugo, Bapak Tolego, Bapak Yekonco, dan Bapak Noli. Pengurus Bapak tingkat kelompok atau koordinator dari kelompok 1, Pak Pamu, Bapak Rinol, Bapak Amsal Bati, Bapak Yunus, Bapak Noli, Bapak Tarakolo, Bapak Sri Partomo, dan Bapak Udin Labania. Ini nama-nama yang akan kami serahkan setelah selesai acara perayaan Natal ini. Baiklah, kita masuk pada ibadah perayaan Natal. Bapak Ibu untuk melihat liturgi yang mungkin sudah ada atau di Infokus. Memulai ibadah ini saya jemput kita semua bangkit berdiri. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Wahai manusia, ingatlah, engkau hanya debu yang diciptakan karena cinta, dan Dia yang membentuk ragamu. Lihatlah, aku berdiri di muka pintu sambil mengetuk. Aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan sehidangan dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Mars Bapa GKST.
Juru selamat dunia telah lahir di bumi, yaitu Yesus Kristus. Sambutlah kedatangannya dalam pujian dan sembah yang hening dan tulus. Marilah kita buka tirai perjumpaan ini di dalam nama Bapa, Pencipta dan Pemelihara, Yesus Kristus Juru Selamat, Roh Kudus, Pemberi kekuatan. Terpujilah Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar. Saudara-saudaraku, sidang masa raya Natal yang diberkati oleh Tuhan, menjalani perjalanan kehidupan, kadangkala kita sering melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, menyakiti hati sesama, bahkan terlebih menyakiti hati Tuhan. Maka pada saat ini dalam perayaan Natal, mari kita datang kepada Tuhan, mengaku akan setiap kesalahan dan dosa kita kepada Allah di dalam doa pengakuan dosa. Untuk itu, mari berdoa. Ya Yesus, Sang Putra Natal, sebagai insan yang lemah dan tidak berdaya, sering kami berada pada ambang kehancuran oleh karena ketidaksetiaan untuk mengikuti jalan-Mu. Kami sering angkuh, iri, dengki, dan dendam, bahkan tidak mau peduli pada sesama kami. Karena itu ya Tuhan, sucikanlah hati dan pikiran kami ya Tuhan, serta baharui kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami beroleh kekuatan yang baru untuk memberlakukan setiap kehendak-Mu di dalam hidup ini. Amin. Mari melakukan pujian miringkanlah telingamu ya Allah, yang diawali oleh song leader kemudian dilanjutkan oleh jemaat pada refnya.
bersama-sama kita melakukan aku ini karena dosa. Berikan olehmu lepaskanlah dari sangsara. Padamu saja ada ketenangan. Hapuskan Kita masuk dalam litani nubuatan dan penggenapan. Saudara-saudara, ketika dunia merintih pedih, rapuh dan tidak berdaya karena dosa, maka Allah yang pengasih datang menjumpai lewat janji penyelamatan umatnya. Dan janji itu sebagaimana yang dinubuatkan oleh para nabi. Dan nubuatan itu digenapi di suatu malam. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kau Tuhanku, penebusku.
saatnya kita akan menyalakan lilin Natal sebagai simbol terang dunia. Untuk itu, jemaat dijemput berdiri. Lampu dipadamkan. Sekarang saatnya kita akan menyalakan lilin Natal sebagai lambang bahwa Yesus Kristus lahir di Bethlehem sebagai terang dunia. Kalau sekiranya lilin ini berpijar, pandanglah kami dan tariklah kami agar masuk dan terperangkap dalam genggaman-Mu. Kasih-Mu dalam genggaman kasih-Mu, dan bila lilin ini mulai leleh satu demi satu, biarlah Engkau meluluhkan ketegaran hati kami, meski sakit sekalipun, agar kami menyadari bahwa kasih ini menyenangkan buat kami. Menciptakan damai tidak selalu dengan tawa, menciptakan damai tidak selamanya dengan kemeriahan, tapi lebih dari itu, bahwa kami harus menjadi seperti batang sumbu yang terbakar dan menghapuskan kemunafikan, kesombongan, kemalasan, dan berubah menjadi titik air yang meleleh, membasahi hati dan batin sesama kami yang kering. Sementara lilin dinyalakan, mari kita melakukan Malam Kudus sunyi senyap.
Jemaat silakan duduk. Saudara-saudara sidang masa raya Natal yang diberkati oleh Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan sebagai berita Natal Yesus Kristus dalam perayaan Natal Persekutuan Bapa Jemaat GKST Efata Palu. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, kita siapkan hati kita. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Sang Putra Natal yang kami rayakan kelahirannya saat ini. Kami mengucap syukur jika waktu kesempatan kembali Engkau beri bagi kami. Masih dalam situasi pandemi COVID-19, tidak mengurangi rasa syukur dan sukacita kami. Ketika kami hendak menyambut kelahiran-Mu dan kami rayakan pada saat ini dalam persekutuan Bapak Jemaat. Dan karena itu biarlah ya Tuhan, di tengah-tengah persekutuan kami bersama, bahkan di saat kebenaran firman Tuhan akan dibaca, direnungkan, menjadi bagian pegangan kehidupan kami untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Biarlah dari hikmat yang daripada Tuhan lewat kuasa Roh Kudus, kami sekalian dimampukan untuk mengerti dan memahami akan kehendak dan maksud Tuhan dari firman yang akan kami baca serta renungkan bersama pada malam Natal ini. Karena itu ya Tuhan, bersabdalah kepada kami sekalian, karena kami telah menyambut dan sedia hati kami untuk mendengarkannya dalam sukacita. Haleluya. Amin. Persekutuan Bapa yang diberkati oleh Tuhan, sidang masa raya Natal yang Tuhan Yesus kasihi. Firman Tuhan dipilih dari dua bagian ayat Alkitab. Yang pertama dalam Kitab Hakim-Hakim pasal 6, ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-24. Dan bagian perikop yang kedua yang akan dibaca dalam Matius pasal 1, ayatnya yang ke-23, yang merupakan tema sentral di perayaan tahun ini. Matius pasal 1 ayatnya yang ke-23. Namun sebelumnya saya akan membacakan Hakim-Hakim pasal 6 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-24. Mari sidang masa raya Natal mengikutinya dan saya akan membacakan firman Tuhan ini. Demikian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan ku selamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu
engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu, membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi dari sefa, tepung, ditaruhnya daging itu ke dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk. Dibawanya itu kepadanya ke bawah pohon terbantin, lalu disuguhkannya. Berfirmanlah malaikat Allah kepadanya, ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkanlah ke atas batu ini dan curahkan kuahnya. Maka diperbuatnya demikian. Dan malaikat Tuhan mengelurkan tongkat yang ada di tangannya, dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu. Maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Maka tahulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, celakalah aku, Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Tetapi berfirman Tuhan kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Ebiezer. Demikian Hakim-Hakim 6 ayat 12 sampai 24 yang telah dibaca. Dan perikop yang kedua, Matius 1 ayat yang ke-23 berkata, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yesus bersabda, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya di dalam kehidupannya setiap saat. Selamat malam, shalom. Ya, patut kita bersyukur kepada Tuhan, sekalipun masih dalam suasana pandemi COVID-19 yang tentunya sampai pada saat ini kita masih mengikuti protokol kesehatan dan terbukti dengan tempat duduk yang telah disediakan dapatlah dilihat kehadiran bapak-bapak yang merayakan Natal pada saat ini. Namun tidak mengapa, sekalipun dalam kondisi seperti ini, kita percaya bahwa bapak-bapak yang lainnya yang tidak hadir dengan alasan kondisi fisik ataupun usia yang oleh karena pandemi COVID-19 tidak hadir dalam perayaan Natal, namun kita percaya mereka pun merayakan Natal Yesus Kristus pada saat ini dengan sukacita. Amin. Ya. Karena itu Bapak Ibu, sidang masa raya Natal yang diberkati oleh Tuhan, dari firman Tuhan yang telah dibaca dalam dua perikop atau dua bagian firman Tuhan dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 12 sampai 24 dan Injil Matius pasal 1 ayatnya yang ke-23 dengan sorotan tema mereka akan menamakan dia Immanuel. Ya, demikian tema sentral dari PGI yang merupakan panduan kita di dalam merayakan Natal Yesus Kristus di tahun ini. Sidang masa raya Natal yang diberkati oleh Tuhan, sengaja saya memilih
kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-24. Karena di situ berbicara atau menceritakan akan seorang pemuda yang masih sangat muda, tapi Tuhan mau memakai dia, yaitu Gideon. Namun dalam keterbatasan sebagai manusia, Tuhan pun melihat bagaimana seorang Gideon memiliki suatu hal yang lebih yang ada pada dirinya. Sehingga dari perikop firman Tuhan ini sangat jelas bagaimana ketika malaikat Tuhan datang mengunjungi Gideon pada suatu hari. Namun saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dapat kita lihat bagaimana seorang Gideon ketika menyadari bahwa dia adalah seorang manusia yang terbatas, ketika Tuhan datang menyampaikan kepadanya bahwa dia akan menjadi seorang pahlawan yang gagah berani, hal itu tidak serta-merta ditanggapinya secara positif. Karena dia menyadari dengan sungguh bahwa dia adalah manusia yang lemah, manusia yang terbatas, manusia yang tidak sanggup dan dapat melaksanakan tanggung jawab yang besar untuk menjadi seorang pahlawan. Dan karena itu berbicara tentang suatu penyampaian ataupun perkataan dari seseorang kepada kita, maka dapatlah saya katakan bahwa penyampaian yang disampaikan atau tindakan perkataan yang disampaikan oleh seseorang itu kepada kita misalnya, tentunya ada suatu tanggapan yang akan kita berikan. Dan tanggapan itu bisa jadi kita sampaikan secara lisan ataupun juga tindakan. Dan apa yang disampaikan itu bisa jadi kita dapat menerimanya secara positif, dan juga bisa jadi apa yang disampaikan itu kita menanggapinya dengan negatif. Dan juga apa yang disampaikan itu bisa jadi merupakan suatu hal yang ada dalam kondisi pro dan kontra. Itu. Jadi ketika sesuatu hal disampaikan, bisa jadi kita menerimanya dan kita menganggap itu adalah sesuatu hal yang positif. Dan sebaliknya, ketika kita disampaikan sesuatu oleh orang lain kepada kita, maka kita pun akan menanggapinya secara negatif, atau dalam artian kita menanggapinya tidak dengan serius. Saudara-saudara, sidang masa raya Natal yang diberkati oleh Tuhan, demikian juga halnya yang terjadi pada seorang Gideon. Dari perikop firman Tuhan yang telah kita baca dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang ke-12 sampai 24. Namun sebelum lebih jauh lagi kita berbicara tentang Gideon, maka alangkah baiknya saya akan menceritakan siapa Gideon lebih awal. Gideon adalah seorang yang muda. Dia lahir dari seorang atau sebuah keluarga yang tidak cukup dikenal. Seorang anak dari Yoas Bani Abiezer, dan dia berasal dari suku Manasye. Nama Gideon pun berarti si penghancur, yaitu pahlawan perkasa. Jadi dapat kita bayangkan, jika arti dari nama seorang Gideon ini adalah si penghancur ataupun seorang pahlawan perkasa, maka sebagaimana ketika malaikat Tuhan datang kepadanya dan melihat bahwa ada suatu karisma atau karakter yang lebih yang dimiliki oleh seorang Gideon,
Maka lewat malaikat Tuhan, Tuhan datang mengunjungi dia. Dan dari kisah ini dapat kita lihat bagaimana cerita dari seorang Gideon dalam Hakim-Hakim 6 ayat 12-24. Di mana saat itu malaikat Tuhan mengunjungi Gideon ketika bangsa Israel berada dalam suatu tekanan oleh karena dikuasai bangsa Midian pada saat itu. Malaikat Tuhan saat itu berkata, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah perkasa. Sebutan yang diberikan oleh malaikat Tuhan bagi Gideon pada saat itu, yaitu pahlawan yang gagah berani atau yang gagah perkasa. Namun pertanyaannya bagi kita, apakah benar Gideon adalah seorang pahlawan yang gagah berani atau yang gagah perkasa? Yang pasti tidak ada yang dapat membuktikan kalau Gideon adalah seorang yang gagah berani. Namun itulah yang disampaikan oleh malaikat Tuhan pada saat dia bertemu dengan Tuhan lewat malaikat. Dan Tuhan mengatakannya itu kepadanya. Apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada Gideon adalah merupakan sebuah nubuatan. Seperti nubuatan Yesaya yang menjanjikan akan datangnya Raja Damai. Maka sama halnya dengan nubuatan yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada Gideon, yang penggenapannya dapat kita lihat pada bagian Alkitab selanjutnya. Namun demikian saudara-saudara, Gideon tidak langsung meresponi bagian ini. Artinya Gideon tidak langsung menerima apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan pada saat itu. Bahkan apa yang dikatakannya menunjukkan bahwa apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan itu bagi seorang Gideon sangatlah tidak masuk akal. Sebagaimana yang dikatakannya pada ayat sebelumnya, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya itu menimpa kami? Ketika dia mendengar bahwa Tuhan akan memberkati dia sebagai seorang pahlawan, ada sebuah keputusasaan yang ada pada diri seorang Gideon. Dan saya percaya keputusasaan itu juga mewakili bangsanya, yang dimana pada saat itu berada pada kondisi yang tertekan. Sehingga dia berkata, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Artinya apa maksudnya dari nubuat yang disampaikan malaikat kepada Gideon dengan mengatakan bahwa dia akan menjadi seorang pahlawan yang besar, yang gagah dan berani? Saudara-saudara, jika melihat pertanyaan dari Gideon ini, maka amatlah sungguh masuk akal. Sebab bukankah pertanyaan seperti ini juga sering keluar dari mulut umat Tuhan? Sebagai orang-orang atau manusia yang berada dalam kondisi yang terbatas di zaman sekarang ini, kita pun pasti seperti Gideon akan berkata, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Artinya di saat kita menghadapi dan mengalami sebuah masalah yang tak kunjung selesai, persoalan silih berganti menghantui kehidupan kita, baik secara pribadi maupun dalam rumah tangga keluarga kita, bahkan sebagai masyarakat, pergumulan menghadapi COVID-19 yang sampai saat ini belum berakhir, tentunya akan timbul suatu pertanyaan, jika Tuhan menyertai, mengapa kami harus menghadapi situasi seperti ini? Dan itulah juga sekaligus menunjukkan
bahwa ketidakpahaman seorang Gideon terhadap apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupannya, terhadap keberadaan Tuhan yang tidak pernah berhenti menyertai umatnya, dan juga tidak pernah berhenti menyertai kita sebagai umatnya yang ada di zaman sekarang ini. Dan bagi Gideon, sementara pertanyaan belum dijawab untuk bagaimana dia tetap terus mendampingi bangsa Israel, kemudian tiba-tiba dia harus diperintahkan membebaskan bangsa Israel dari cengkraman orang Midian. Ada kekhawatiran, ada keraguan, ada ketidakpastian yang menghantui perasaan daripada seorang Gideon. Sehingga pada saat malaikat menyampaikannya itu, tanggapan negatif muncul di dalam pikirannya. Maka tidak heran saudara-saudara, kalau respon Gideon sangatlah negatif, di mana dia menunjukkan sifatnya yang rendah hati atau rendah diri. Dia menyatakan keberadaan dirinya yang tidak mungkin untuk membebaskan bangsanya dari orang Midian, yaitu sebagai seorang yang berasal dari kaum kecil atau dari suku Manasye, dan juga sebagai seorang yang masih sangat muda. Tentunya ada perhitungan-perhitungan khusus bagi seorang Gideon ketika dia hendak menerima apa yang disampaikan malaikat Tuhan kepadanya untuk menjadi seorang pahlawan yang gagah berani. Saudara-saudara sidang masa raya Natal yang diberkati oleh Tuhan, dengan meminjam bahasa kita sehari-hari, maka Gideon pun pasti hendak berkata, aku tidak punya kekuatan dan aku juga belum berpengalaman. Mungkin bahasa ini yang akan dia sampaikan kepada malaikat Tuhan saat itu, karena melihat keterbatasannya sebagai seorang manusia, sehingga dia tidak menanggapi secara serius apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan saat itu. Dan hal ini tentunya sangat masuk akal. Tetapi sesungguhnya dia lupa bahwa Tuhan yang mengutusnya adalah Tuhan yang kuat dan Tuhan yang hebat. Bahkan yang Tuhan yang memiliki banyak pengalaman di dalam apa yang dilakukan kepada umatnya di dalam segala hal. Dan karena itu apa yang dilakukan oleh Gideon pun sama seperti yang sering kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, yang terkadang kala kita memahami akan rencana Tuhan dalam kacamata iman kita sebagai manusia yang terbatas. Di saat kita menghadapi persoalan, di saat kita menghadapi pergumulan, seringkali kita bertanya kepada Tuhan, sampai kapankah akan berakhir persoalan dan pergumulan yang kita hadapi di tengah-tengah dunia ini. Bahkan apa yang kita harapkan, kita menginginkan agar supaya semuanya itu cepat terselesaikan. Bahkan sampai pada saat ini, di saat kita diperhadapkan dengan pandemi COVID-19, tentunya kita meminta kepada Tuhan agar supaya semuanya cepat berakhir. Namun kita pun harus tahu saudara-saudara bahwa mungkin di balik semua ini ada maksud dan rencana Tuhan bagi umatnya, bagi kita semua, tidak terkecuali sebagai warga negara yang ada di Indonesia, dan secara khusus kita yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu. Apa yang kita hadapi saat ini dengan pandemi COVID-19, saya mau katakan bahwa di dalamnya Tuhan punya rencana untuk hidup kita. Sebab saat kita memiliki pemikiran-pemikiran yang positif, maka seberat apapun masalah ataupun persoalan yang kita hadapi, maka janji Tuhan untuk selalu menyertai itu sangat terbukti. Janji Tuhan untuk memelihara kita itu sangat menjadi bagian untuk kehidupan kita. Sebagaimana tema Natal yang telah diturunkan oleh PGI,
Mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai. Maka apa yang menjadi keraguan bagi kita, bapak-bapak yang diberkati oleh Tuhan? Apa yang akan menjadi ketakutan bagi kita ketika menghadapi persoalan ataupun ketika kita diperhadapkan dengan COVID-19 sampai pada saat ini? Sangat jelas bahwa Tuhan Yesus yang adalah Immanuel akan terus menyertai kita, akan terus memberkati kita, bahkan yang akan terus memampukan kita untuk menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini, apapun yang menjadi tantangan di dalam kehidupan kita. Karena itu biarlah ketika firman Tuhan telah kita dengar pada saat ini yang kembali memberikan penguatan bahwa sesungguhnya mari kita menerima setiap bentuk kehidupan dari sisi positif dan bukan negatif. Maka sebagaimana seorang Gideon yang kemudian mengimani dengan percaya dan sungguh akan perbuatan Tuhan yang begitu luar biasa, di saat malaikat Tuhan membakar persembahannya dengan mengulurkan sebuah tongkat, maka barulah dia mengerti bahwa apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan itu benar adanya. Dan karena itu saya percaya kita pun akan menjadi seorang Gideon di masa kini yang tetap terus percaya dan mengimani bahwa Tuhan akan senantiasa menolong, menyertai, memelihara dan menghadapi dan memberkati kita dalam menghadapi setiap persoalan, baik secara pribadi, rumah tangga dan keluarga. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang adalah Immanuel, yang senantiasa menyertai kita, tidak akan meninggalkan kita, dan akan terus memberikan kesanggupan bagi kita menjalani hari-hari hidup yang diperhadapkan baik pada masa lampau hari ini dan di masa yang akan datang. Karena kasih dan anugerah Tuhan tetap terus menjadi bagian kita. Yesus Kristus yang telah lahir di Bethlehem telah menyelamatkan kita dan akan terus memelihara kita, dan dia tidak pernah meninggalkan kita menghadapi situasi dan keadaan hidup. Bahkan di saat COVID-19 yang sampai saat ini belum berakhir. Tuhan Yesus yang adalah Immanuel senantiasa memberkati kita semua. Selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan memberikan persembahan syukur dan palungan. Para gembala dari Efrata dalam kesederhanaannya, mereka mempersembahkan hati dan hidup mereka kepada bayi Yesus Kristus. Orang Majus pun dalam kelimpahan mempersembahkan emas, kemenyan dan mur bagi putra Natal itu, sebab dialah juru selamat kita yang mengaruniakan segala berkat dan anugerahnya bagi kita. Karena itu bawalah persembahan dengan sukacita, maka kita akan menuai dengan sorak-sorai. Sementara kita memberikan persembahan syukur, mari melakukan Kidung Jemaat 127, kandang domba itu rumahnya.
Kita akan masuk di dalam doa syafaat, dan dalam doa syafaat kita akan mendoakan Bapak Yakin Konco yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Samaritan. Mari berdoa. Benar ya Tuhan, untuk setiap janji firman-Mu tidak pernah mengecewakan bagi kami, bahwa Engkau senantiasa menyertai dan memelihara kami. Engkau Yesus Kristus yang adalah Immanuel bagi kami, akan terus menolong kami sekalian, mendampingi hidup kami di saat kami harus diperhadapkan dengan situasi dan keadaan yang sulit. Bahkan di saat sekarang ini kami harus diperhadapkan dengan pandemi COVID-19 yang sampai sekarang ini belum berakhir. Kami percaya dan imani dengan sungguh ya Tuhan, ketika Engkau menyatakan kuasa-Mu atas kami, maka sesungguhnya penyertaan dan pemeliharaan-Mu itu terus menjadi bagian atas kami. Dan karena itu ya Bapa, kiranya kami akan tetap terus berpikir positif ketika melihat persoalan yang kami hadapi di tengah-tengah dunia ini, dan bukan berpikir negatif sebagaimana seorang Gideon yang masih ragu akan penyampaian nubuatan dari malaikat Tuhan kepadanya, bahwa pada satu waktu ia akan menjadi seorang pahlawan yang gagah berani. Namun oleh karena keraguannya, maka apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan itu tidaklah serta-merta diterimanya. Namun ketika Engkau menyatakan kuasa kepadanya, maka barulah dia percaya bahwa Engkaulah Tuhan Allah kami yang hidup, yang senantiasa menyertai kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Dan karena itu kami percaya sebagai bapak-bapak Kristen, sebagai orang tua dari anak-anak, sebagai suami dari istri, bahkan sebagai opa dari cucu-cucu, kami akan sanggup dan mampu menjalani dan melewati setiap persoalan dalam hidup ini dengan selalu berpikir positif, bahwa sesungguhnya Tuhan yang adalah Immanuel bagi kami akan selalu menyertai dan memberkati kami. Dan karena itu biarlah kami pulang dengan sukacita, membawa berita Natal ini untuk kami praktekkan di dalam kehidupan kami setiap saat. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hal yang terindah yang Engkau telah beri bagi kami sebagai persekutuan Bapak Jemaat GKST Ephatha Palu. Ketika kurang lebih 9 bulan sebagai persekutuan Bapak Jemaat, kami tidak melaksanakan ibadah-ibadah baik di kelompok maupun di jemaat oleh karena pandemi COVID-19. Namun saat ini ya Tuhan, tidak mengurangi rasa syukur dan sukacita kami, di mana kami saat ini boleh hadir merayakan Natal Yesus Kristus di tahun 2020. Karena itu ya Tuhan, kami berterima kasih untuk semuanya, karena kekuatan dan sehat yang dari Tuhan yang Engkau beri bagi kami, sehingga kami boleh ada sampai pada saat ini. Dan kami berdoa ya Tuhan, bagi anggota persekutuan Bapak Jemaat GKST Ephatha Palu yang tidak sempat hadir, yang diakibatkan oleh karena fisik, usia yang membuat kami tidak bertemu satu dengan yang lain, mengikuti protokol kesehatan di masa-masa pandemi. Namun kami percaya dengan sungguh ya Tuhan, Engkau tidak meninggalkan mereka. Mereka pun boleh merayakan Natal di rumah tempat kediaman mereka masing-masing dengan sukacita bersama dengan keluarga. Dan karena itu ya Bapa, biarlah Engkau memberkati mereka dan memberkati kami sekalian dalam seluruh aktivitas, tugas kerja yang ada, bahkan dalam usaha. Sehingga dari semua yang kami lakukan, dalam tanggung jawab yang Tuhan beri, semuanya dapat berjalan dengan baik, diberkati oleh Tuhan, dan ada berkat yang terus teralami atas kami.
termasuk berkat, kekuatan, dan kesehatan tubuh. Secara khusus ya Tuhan, kami berdoa bagi bapak-bapak yang tidak sempat hadir karena kondisi sakit, baik yang dirawat di rumah ataupun yang dirawat di rumah sakit. Bapak Yakin Ponco yang sekarang ini dirawat di rumah sakit Samaritan. Tuhan tahu keberadaannya saat ini, dan karena itu Tuhan berkati lewat upaya yang terus dilakukan oleh pihak rumah sakit Samaritan, dokter dan juga perawat. Makanan obat-obatan yang diterima, kami percaya merupakan suatu sarana yang Tuhan pakai untuk menyembuhkan hamba-Mu ini, sehingga pada akhirnya dia boleh keluar dan kembali melanjutkan kehidupan dalam seluruh aktivitas yang ada. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi pengurus persekutuan Bapak Jemaat GKST Ephatha Paulu. Tuhan sangat tahu mereka dalam keterbatasan saat ini oleh karena pandemi COVID-19, namun tidak mengurangi semangat mereka untuk terus melayani dan melaksanakan setiap tanggung jawab yang ada, yang Engkau percayakan melayani di jemaat GKST Ephatha Paulu, terlebih dalam persekutuan Bapak Jemaat, sehingga terlaksanalah Natal, perayaan Natal Yesus Kristus, persekutuan Bapak Jemaat GKST Ephatha Paulu. Karena itu berkati semua pengurus, koordinator dari kelompok 1 sampai 8. Biarlah apa yang terus mereka lakukan diberkati oleh Tuhan, sehat kuat Tuhan beri, bahkan hidup pribadi, rumah tangga, keluarga, istri dan anak-anak, orang tua kaum keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Berdoa kami ya Bapa untuk kelangsungan kehidupan kami, baik secara pribadi maupun dalam rumah tangga keluarga kami. Kami yang hadir saat ini Tuhan sangat tahu, dan karena itu biarlah Engkau terus topang kami sekalian, memberkati kami dalam setiap hal yang kami pikirkan, dalam setiap hal yang kami rencanakan dan harapkan dalam hidup kami, sehingga sekalipun kami harus diperhadapkan dengan persoalan, kami tetap kuat, kami tetap terus dimampukan oleh Allah menjalani hari-hari hidup di tengah-tengah dunia yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami pun berdoa bagi semua para hamba dan pelayan Tuhan yang ada di jemaat GKST Ephatha Paulu, pendeta dan juga majelis jemaat yang terus memberi diri melayani, para staf gereja dan semua yang terlibat dalam pelayanan Gereja Kristen Sulawesi Tengah Jemaat GKST Ephatha Paulu, diberkatilah oleh Tuhan. Pemain musik, pengiring puji-pujian, baik yang saat ini sedang melayani, bahkan pengurus yang sudah boleh melayani saat ini, diberkati oleh Tuhan. Sehingga semua yang kami kerjakan ya Bapa, berjalan dalam kasih dan anugerah-Mu, dan Engkau pun terus memberkati kehidupan kami. Hidup dan masa depan senantiasa ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Jika dalam ibadah perayaan Natal Yesus Kristus saat ini kami telah memberikan persembahan syukur dan palungan, biarlah apa yang telah kami beri diberkati oleh Tuhan, dan semuanya ini untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Allah. Terima kasih ya Bapa. Jika perayaan Natal Yesus Kristus, persekutuan Bapa Jemaat GKST Ephatha Paulu boleh berlangsung sampai pada saat ini, maka kami akan mengakhirinya. Biarlah Engkau menyertai dan memberkati kami ketika kami hendak kembali dari tempat ini, menuntun dan memelihara kami ketika melakukan perjalanan. Tibakan kami dengan selamat ya Tuhan, dan kami boleh menjalani kehidupan dengan semua sanak saudara keluarga kami, dan kami bertemu dalam rasa syukur dan sukacita. Terima kasih ya Bapa, ini doa syukur kami, dan biarlah kami terus dipeliharakan oleh Tuhan, dijagai oleh Tuhan, bahkan dijauhkan daripada kami COVID-19 yang sampai saat ini masih membuat kami ada dalam rasa kegelisahan dan ketakutan. Namun kami percaya ketika kami mengikuti dan taat pada protokol kesehatan yang terus dihimbau oleh pemerintah, bahkan aparat keamanan, kepolisian, TNI, Tuhan kiranya berkati
dan semua yang terlibat dalam pelayanan COVID-19, dokter dan juga tim medis diberkati oleh Tuhan. Dan saudara-saudara kami yang terpapar, kami percaya Tuhan pulihkan mereka. Ini doa syukur kami Tuhan, ini doa pengharapan kami. Kami sampaikan kepada satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang senantiasa mengampuni akan salah dan dosa kami, bahkan yang terus mengajarkan doa Bapa kami kepada kami sekalian. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mengakhiri ibadah, jemaat dijemput berdiri. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung-gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Lihat, itu Tuhan Allah, Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya yang berkuasa. Kini dalam keyakinan yang kokoh bersama dengan Yesus, tetaplah ke depan. Di sana ada lembaran perjuangan yang masih panjang untuk kita jalani bersama-sama dengan Tuhan. Beritakanlah sukacita Natal bagi semua makhluk dengan kasih yang tak berkesudahan, dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah Sang Putra Natal yang lahir dalam diri Yesus Kristus akan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Amin. Sekali lagi amin, amin. Demikian ibadah perayaan Natal Yesus Kristus. Persekutuan Bapak Jemaat GKS TI Fata Palu, saya menyampaikan terima kasih banyak kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam dan shalom. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita masuk pada acara yang berikut, yaitu istirahat. Dalam acara istirahat ini ada jamuan kasih yang disiapkan oleh pengurus, namun jamuan kasih ini disiapkan nanti sebentar setelah kita keluar, disiapkan di bagian pintu sebelah barat. Minta tolong buat teman-teman untuk menyiapkannya. Jadi sebentar sebelum Bapak Ibu pulang, keluar lewat pintu sebelah barat, di sana disiapkan jamuan kasih. Baiklah Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan kata-kata penutup, ada beberapa penyampaian yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, nama-nama yang dibacakan tadi untuk menerima tali kasih, supaya jika tidak merasa keberatan, kami mohon untuk menemui kami agar pengurus tidak mencari-cari.
Itu yang perlu kami sampaikan. Akhir kata, kami dari pengurus Bapak tingkat jemaat menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, sukacita bagi kami atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Akhir kata kami sampaikan terima kasih, selamat Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Sambil menyampaikan salam protokol kesehatan, disilakan Bapak Ibu untuk mengambil. Oh ya, maaf, biasa. Baiklah, untuk menerima jamuan kasih, kami mohon kesediaan Bapak Pendeta Arnold untuk memimpin kita di dalam doa. Pada Bapak dengan hormat kami silakan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kudus dan penuh pengasihan, kami datang bersyukur di akhir persekutuan masa raya Natal Bapak Jemaat Efata saat ini. Sebab kami boleh bersekutu bersama, menyembah Engkau, puji besarkan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu, bahwa Engkau adalah Allah yang terus menyertai sejak dahulu, sekarang dan nanti. Dan kami bersyukur kami dapat beribadah bersama. Diberkatilah hamba-Mu yang telah memimpin ibadah kami. Diberkatilah para pengurus yang mempersiapkan ibadah ini. Dan diberkatilah kami masing-masing yang telah boleh hadir beribadah. Sambil berserah sepenuhnya kepadamu untuk hidup kami hari demi hari. Kami akan kembali nanti, biarlah kami boleh selamat dan tiba dengan sukacita di rumah kami. Kami berdoa dan bersyukur untuk makanan, minuman yang disediakan. Biarlah menjadi sebuah kekuatan tersendiri pada tubuh kami. Kami mohon berkat atasnya. Mohon ampun salah dosa kami dalam nama Yesus. Amin. Silakan Bapak Ibu, ada teman-teman menunggu di pintu samping. Oh.